Para guru, pernah nggak sih ngerasa kelas itu kayak mati suri habis liburan panjang? Nah, hari ini kita mau bongkar satu strategi simple tapi jenius banget dari seorang guru. Strategi ini bisa loh mengubah kelas yang lesu jadi penuh semangat lagi. Yuk kita lihat bareng-bareng gimana caranya. Nah, ini dia pertanyaannya. Gimana sih caranya balikin lagi semangat anak-anak setelah libur panjang? Kayaknya semua guru ngalamin ini ya kan? Rasa males-malesan abis liburan itu nyata banget. PR besarnya adalah gimana kita bisa nyalain lagi api semangat belajar mereka. Ini tantangan pertama, dan jujur aja mungkin yang paling krusial di setiap awal semester. Yap, kita sebut aja sindrom pasca liburan. Dan ini bukan cuma masalah Anda atau saya, ini tuh tantangan universal buat kita semua yang ada di dunia pendidikan. Coba deh bayangin, anak-anak ini kan abis liburan, bebas, santai, nggak ada jadwal ketat, tiba-tiba, cereng, harus balik lagi ke rutinitas sekolah yang terstruktur. Jelas aja energi dan fokus mereka anjlok, dan yang perlu kita ingat bareng-bareng, ini bukan karena mereka pemalas loh, tapi karena transisinya itu emang berat banget buat mereka. Oke, tapi gimana kalau masalah lesu ini jadi makin parah karena ada faktor-faktor lain? Nah, kita akan lihat satu studi kasus spesifik nih di sebuah sekolah asrama. Di sini, tantangannya jadi jauh lebih kompleks. Coba bayangkan situasinya, murid-murid ini tidak cuma balik dari liburan, tapi mereka harus menempuh perjalanan jauh dari provinsi-provinsi yang beda-beda. Sampai di asrama itu udah capek banget, terus masih harus bongkar koper, beres-beres. Besok paginya mereka dituntut harus langsung siap belajar. Wah, ini sih bukan cuma resep buat awal semester yang lambat ya, tapi bisa dibilang resep untuk kegagalan. Nah, menghadapi tantangan seberat ini, ada seorang guru yang keren banget. Dia nggak mau nyerah gitu aja sama kondisi. Justru dia menciptakan sebuah solusi, sebuah game 5 langkah yang simple tapi brilian buat membangkitkan energi kelasnya. Yuk kita bongkar strateginya satu persatu. Lihat deh alurnya, cerdas banget kan? Mulai dari yang ringan dulu, cerita liburan buat bangun koneksi. Terus ada permainan fisik biar badan gerak dan energi naik. Puncaknya ada aktivitas nulis. Jadi setiap langkah itu dirancang untuk ngebawa murid dari yang tadinya pasif jadi aktif secara perlahan. Ini bukan sekedar main-main biasa loh, ini tuh strategi psikologis yang matang. Nah, ini dia bagian paling jeniusnya. Di langkah ketiga tadi, guru ini dengan cerdiknya menggabungkan kebutuhan sosial emosional murid dengan tujuan akademis. Jadi, sambil seru-seruan membangun semangat, dia diam-diam nyelipin pretest buat pelajaran hari itu, yaitu tentang bedain mana fakta dan mana opini. Wah, brilian banget kan? Terus pertanyaannya, berhasil nggak sih strategi simpel ini? Jawabannya, berhasil banget. Dampaknya bahkan jauh lebih besar dari yang dibayangkan dan benar-benar terasa di seluruh kelas. Dan lihat perubahannya, drastis banget. Dari kelas yang tadinya sepi, pasif, muridnya kelihatan capek, jadi kelas yang hidup, aktif, dan penuh tawa. Anak-anak yang tadinya diem aja, sekarang jadi semangat buat ikut serta, nanya, dan kasih pendapat. Energi positifnya itu loh, kayak nular ke seisi ruangan. Dan ini refleksi penting dari gurunya. Dia sadar ternyata motivasi dan harapan yang datang dari teman sebaya itu kekuatannya luar biasa. Seringkali malah lebih ngena daripada dari guru. Bayangin deh, waktu seorang murid tahu temennya melihat sisi baik dari dirinya. Itu bukan cuma naikin rasa percaya diri, tapi juga membangun rasa kebersamaan. Membangun sebuah komunitas di dalam kelas. Oke, jadi apa nih pelajaran yang bisa kita petik dari cerita ini? Yuk kita rangkum jadi beberapa tips praktis yang bisa langsung Anda coba di kelas masing-masing. Ada dua kunci sukses di sini. Pertama, dan ini penting banget, semuanya dimulai dari kita sebagai guru. Energi kita itu loh pemantiknya. Kalau kita masuk kelas dengan senyum dan semangat, itu pasti nular. Kedua, jaga api semangat itu dengan aturan hanya yang positif. Jadi, semua fakta dan opini yang ditulis harus positif. Tujuannya bukan cuma biar nggak ada yang sakit hati, tapi lebih dari itu, untuk benar-benar membangun lingkungan kelas yang aman dan nyaman secara psikologis. Nah, sebagai penutup, saya mau ajak Anda berpikir sejenak dengan pertanyaan ini. Nggak perlu kok bikin sesuatu yang rumit atau heboh. Seperti yang kita lihat bareng-bareng hari ini, satu permainan kecil yang didasari empati ternyata bisa mengubah segalanya. Jadi kira-kira, apa ya satu permainan kecil yang bisa Anda coba untuk mengubah energi di kelas Anda?